5 pelaku sindikat pengedar uang palsu ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Ya, dari tangan tersangka pemirsa, polisi menyita uang palsu senilai 15 triliun rupiah. Satreskrim Polres Pandeglang, Banten menangkap 5 orang yang diduga merupakan sindikat pengedar uang palsu. Penangkapan dilakukan di lokasi berbeda, diantaranya di Sindang Laya dan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua pelaku ditangkap saat berada di rumah. Penangkapan sindikat ini berdasarkan adanya laporan warga mengenai maraknya peredaran uang palsu di wilayah Pandeglang. Dari kelima orang tersangka ini, kami berhasil menyita barang bukti yaitu sekitar 300 juta rupiah, ya 300 rupiah. Kemudian ada sekitar 900 lembar uang pecahan, 900 lembar uang US dollar. Kemudian ada sekitar 100 lembar uang euro. Jadi apabila dikonversi ke rupiah, total kurang lebih 15 triliun. Dari keterangan polisi, modus tersangka menjual uang palsu senilai 300 juta rupiah dengan uang asli senilai 150 juta rupiah. Dari tangan para sindikat, polisi menyita uang palsu berbagai mata uang asing dengan total mencapai 15 triliun rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Ia dipanggil terkait kapasitas sebagai saksi kasus ekspor minyak sawit mentah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan Airlangga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Ia mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung, padahal dipanggil terkait kapasitasnya sebagai saksi kasus ekspor minyak sawit mentah. Kejagung bakal kembali memanggil Airlangga Senin 24 Juli mendatang. Ada 2 alasan pemanggilan Airlangga dalam kasus ini. Pertama, terkait tindakan melawan hukum yang telah terbukti melibatkan beberapa terpidana sebelumnya. Kedua, terkait posisi Airlangga yang seharusnya mengetahui proses perizinan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekspor-impor CPO. Airlangga ini dari hasil informasi, hari ini dilakukan koordinasi untuk pemanggilan. Kami belum dapat pemeriksaan, berapa kali kami belum pemeriksaan karena sebelumnya juga ada 7 orang sudah jadi terpidana, ya pelaksanaannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan juga. Saya belum sempat mendapatkan informasi. Yang kita laksanakan pada hari ini bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan kita akan melakukan pemanggilan lagi. Bahwa sampai saat ini tim penyidik Jampisus sudah memeriksa 17 saksi terhadap 3 tersangka konsorsium yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu dalam perkara ini sudah ada 3 perusahaan CPO sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya, termasuk minyak goreng. Ketiga perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiganya terbukti menimbulkan kerugian negara 6,47 triliun rupiah. Pemirsa, KPK berencana mendalami harta kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah. Kekayaan Dito Aryo Tejo yang tertera berasal dari hadiah terdiri dari tanah dan bangunan serta kendaraan yang jika ditotal mencapai 162,49 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mendalami laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Menpora Dito Aryo Tejo. Pendalaman kekayaan Dito Aryo Tejo terkait besarnya harta kekayaannya yang diperoleh sebagai hadiah. Pada 12 Juli 2023, Menpora Dito Aryo Tejo melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam LHKPN, Dito memiliki kekayaan sebanyak 282 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut tertera Dito memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang berada di kawasan Jakarta, serta sebuah kendaraan yang dilaporkan sebagai hadiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai 114 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai 17,3 miliar rupiah. Serta tanah dan bangunan senilai 10 miliar rupiah yang lokasinya tidak diketahui.
Selain itu juga ada satu buah mobil Toyota Alphard tahun 2019 senilai 900 juta rupiah. Maka jika ditotal, kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah sebesar 162,49 miliar rupiah. Nilai ini lebih dari setengah kekayaan Dito yang tertera dalam LHKPN, yakni 282 miliar. Dito Aryo Tejo baru melaporkan harta kekayaannya sepekan setelah diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus mega korupsi BTS 4G yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Hadiah isi sebagian besar lagi kita lihat hadiahnya dari siapa, dalam bentuk apa, berapa banyak, kapan, itu lagi kita lihat sekarang. Ya, kalau ada perkembangan pasti gue kasih tahu dulu. Menurut KPK, istilah hadiah tidak umum atau jarang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan. Umumnya berasal dari dana hibah, baik berbentuk tanpa akta maupun dengan akta. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Keindahan Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah memiliki kisah menarik bersama Ganjar Pranowo. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mampu menyulap Karangrejo yang dulunya desa miskin menjadi desa wisata maju. Pariwisata Jawa Tengah sempat lumpuh karena pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun lamanya. Di masa-masa sulit itulah Gubernur Ganjar Pranowo melakukan Cancut Taliwondo atau terjun langsung menangani masalah agar pariwisata Jateng terselamatkan. Salah satu pengembangan potensi wisata berupa desa wisata. Kehadiran desa wisata mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat. Desa wisata merupakan satu desa yang sebenarnya seperti desa biasa, punya keunikan-keunikan lokal. Dan desa itu pasti setiap desa satu dengan desa lain ada sesuatu yang menarik. Baik budaya, alam maupun masyarakatnya. Dan ini dikemas, dikelola oleh satu komunitas. Itu Pok Darwis maupun BUMDes. Desa wisata Karangrejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Desa wisata Karangrejo memiliki wisata yang semuanya dikelola bersama antara masyarakat dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Desa Karangrejo adalah salah satu desa di antara 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Jarak kami dengan Candi Borobudur tidak terlalu jauh. Kami mempunyai beberapa objek wisata, salah satunya adalah Pondok Setumbu, ada Gereja Ayam, dan ada Balai Ekonomi Desa yang kesemuanya menjadi satu kesatuan di bawah naungan Badan Usaha milik Desa Karangrejo. Desa wisata dikembangkan dengan prinsip pariwisata bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi masa depan. Karena itu warga desa wisata diimbau menjaga lingkungan sosial, alam, dan budaya agar tetap lestari.